normalnya sih harusnya stres, tapi aku berpikir zaman pandemi kayak gini kita nggak boleh stres. Makin stres imun kita turun, kita diserang penyakit, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ya udah balik lagi, akhirnya itulah pelajaran hidup yang aku ambil. Aku harusnya stres, tapi ternyata Allah nggak pengen aku stres. Kalau aku stres aku bisa sakit. Sampai Olimpiade sendiri 2020 semua masyarakat, mungkin nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia mungkin banyak rencana yang belum terrealisasikan, dikatakan tiba-tiba pandemi. Kita kan nggak tahu ya, namanya musibah bisa datang kapan aja, dan ini musibah global. Semua nggak ada yang tahu, tiba-tiba mereka atau nggak kita yang udah ngebangun pekerjaan kita, membangun usaha kita, bisnis kita dari awal 2019 sampai 2020 tiba-tiba harus hancur, tiba-tiba harus yang tadinya kerja jadi nggak kerja lagi. Banyak banget shock yang mungkin dirasakan nggak cuma saya tapi seluruh masyarakat Indonesia. Tapi dengan adanya seperti ini malah kita kayak, kalau buat aku ya, aku kayak dipacu banget. Ini aku mesti gimana untuk bertahan hidup. Inilah saatnya gimana caranya uang tabungan yang kita simpan, hasil kerja kita yang selama ini kita bangun, kita kumpulkan, gimana caranya supaya bisa jadi sesuatu yang mempertahankan hidup kita ke depannya. Nah ini kita udah melewati 2020 setahun loh. Setahun kita nggak kerasa kita dihantui dengan pandemik seperti ini, musibah global yang benar-benar sangat menghancurkan. Mungkin untuk orang-orang yang kebayang nggak sih, untuk orang-orang yang hanya menggantungkan sama pekerjaannya, dia jadi karyawan, tiba-tiba harus dipecat dan kehilangan pekerjaan, tapi tetap kebutuhan harus tetap berjalan. Ini yang benar-benar aku jadi ngambil rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Alhamdulillah aku masih bisa makan, aku masih bisa berkumpul dengan keluarga. Ternyata yang paling penting di zaman sekarang adalah di 2020 itu adalah bisa ngumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat, panjang umur, dan satu lagi gimana caranya kita bisa tetap bertahan gitu tanpa menyusahkan orang lain. Itu adalah nilai plus banget. Daya juang kita, daya hidup kita itu benar-benar dituntut di tahun 2020. Nah, itu tadi nggak cuma pandemik ya yang dirasain global, tapi memang setiap manusia juga pasti ada masalahnya masing-masing, ada perjalanan hidupnya masing-masing. Ya salah satunya mungkin kalau orang di luar sana mungkin karena tidak terekspos aja. Kebetulan saya harus terekspos dari mulai kehidupan pribadi, dari mulai kasus perceraian di 2019. Itulah titik terendah saya dalam hidup, dimana apa yang sudah saya perjuangkan kurang lebih 9 tahun harus berakhir di bulan September tahun 2019 kemarin, di akhir tahun. Dan ketika menjelang 2020 aku benar-benar harus menata hidup aku kembali. Aku merasa kayak dikasih kesempatan hidup lagi, dikasih kesempatan, dikasih harapan sama Allah untuk bisa lebih baik lagi. Itu benar-benar aku manfaatin dalam kondisi pandemi itu. Gimana caranya saya menata hati, gimana caranya saya menata karir saya. Orang-orang udah pada susah mau ngapa-ngapain, apalagi yang berhubungan dengan interaksi orang banyak, ya kan? Mau syuting, bagi dapur, mau promo, apalagi kita ya sebagai penyanyi ini, andalan kita ya cuma off cam doang. Ketika kayak gini, kita pura-pura off cam gitu kan. Gimana caranya kita bertahan aja, karir tetap jalan. Gimana caranya supaya dapur tetap ngebul gitu rasanya, dan orang tua nggak cemas. Tetap aku sebagai anak tetap punya tanggung jawab gitu untuk mereka. Jadi akhirnya aku bisa nyimpulin aja 2020 aku harus tegar. Gimana caranya yang lain mungkin akan lebih, kita nggak tahu, mereka lebih parah gitu, mereka lebih tergopoh-gopoh untuk bisa bertahan. Kalau aku insya Allah aku balik lagi, aku masih diharapkan oleh keluarga untuk bisa berguna untuk mereka. Jadi aku kayak ngerasa ya itu salah satu pecutan buat aku untuk bertahan hidup. Aku nggak semata-mata untuk menyelamatin, membenarkan hati, tapi gimana caranya baik dengan keluarga yang mereka masih bisa hidup tenang lah, hidup nyaman gitu. Ada orang keuangan, saya sendiri, saya benar-benar jadi CEO sendiri, urus semuanya sendiri, dari mulai mengidekan segala, mengkonsepkan sesuatu, bikin video klip, jadi produser, uangnya dari mana ya, saya sendiri yang memproduserin saya sendiri. Saya menggaji dia untuk bikin video klip, saya menggaji dia juga untuk jadi manajer. Jadi semua nggak ada yang gratisan. Cuma kan diri saya sebenarnya malu buka-bukaan gini, maksudnya yang ntar dianya sendiri yang udahlah, saya mau udah ikhlas gitu
gaji walaupun dia suami, ya udah gaji aja sebagai videografer, saya gaji dia, ada buktinya semua di mutasi rekening saya sebagai videografer, sebagai manajer. Bikin video aja tuh saya bayar gitu, jadi nggak semuanya ya ada yang gratis. Dia masih suka hubungin nggak Mbak sampai sekarang? Masih suka hubungin Mbak Janet nggak dalam artian? Nelpon atau mungkin seperti apa gitu? Ya sepertinya aja sih, tapi sekarang udah nggak pernah menghubungi karena saya tahu saya tidak mau bikin apa ya, letupan yang bisa bikin aku tuh jujur aja, semenjak perceraian itu saya udah ikhlas menerima apapun yang udah dilakukan saya udah ikhlas tanpa saya nuntut apapun. Jadi saya nggak pernah mau cari-cari permasalahan. Jadi dia yang gugat saya bunuh ini, ya resikonya saya harus jujur klarifikasi. Saya nggak pernah mau buka-bukaan, ini saya klarifikasi dari apa yang terjadi. Jadi ya hubungan itu saya pengen sama keluarganya aja, saya masih berhubungan baik, adalah keluarganya yang dekat dengan saya. Jadi nggak bisa merusak hubungan baik lah. Nah, kita baik ke orang tuh bukan karena tergantung orang baik ke kita gitu. Tetap aja aku jalanin gimana baiknya, tapi untuk komunikasi langsung aku sudah apa ya, udah menutup akses lah, dalam arti ya kan kebutuhan diri semua seperti jalan. Ya. Termasuk dia yang kemarin kabarnya kena COVID ya Mbak? Siapa? Alif sendiri. kirain siapa. Enggak, Alif sendiri. Mungkin gimana deh? Ya itu kan saya tahu dari lawyer saya, tapi nggak ada di persidangan kan dengan alasan kena COVID. Ya mudah-mudahan dia cepat sembuh, bisa beraktivitas, bisa menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Gimana caranya dia bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, untuk keluarga. Saya yakin kalau dia orang hebat. Dia akan hebat dengan cara berpikirnya, dengan cara semakin kesini makin dewasa dia juga kan. Jadi mudah-mudahan bisa ngambil hikmah dari semuanya. Insya Allah saya juga kalau nitipin diri ya masuk ke suami, saya coba untuk jadi istri yang taat. Gimana caranya saya mengevaluasi dari tahun-tahun sebelumnya, kekurangan saya sebagai istri di mana, kekurangan saya sebagai manusia pada umumnya di mana. Gak cuma dari suami tapi dari lingkungan saya yang mudah-mudahan soalnya, karena kita kan nggak tahu mau cerai juga ya, nggak tahu mau cerai juga, terus juga kita nggak tahu aku bakal dituntut gono gini, sama sekali nggak nyangka. Karena selama ini ya haknya dia ya udah saya berikan, haknya dia, gajinya dia, bonus-bonusnya dia udah saya kasih tanpa saya minta untuk pribadi saya, kecuali buat nafkah ya. Takut dosa ntar kalau aku minta, tapi saya izin dulu, saya potong buat nafkah kayak gitu sih. Mbak, support dari suami sendiri gimana sih Mbak dengan adanya masalah ini gitu? Karena mantan masih nuntut aja gitu dalam arti. Kalau dia, Dari Mas Danu suami sendiri? yang sekarang, dia supportnya cuma ngasih kayak semangat aja, dalam arti aku udah bilang aku tidak melibatkan dia dalam masalah efek dari masalah saya, karena dia pun kan nggak tahu perihal seperti apa. Jadi aku pun tidak melibatkan dia sama sekali aku, tapi dia support kemanapun saya ketemu dengan lawyer, ketemu dengan siapapun dia selalu ikut, dia selalu ngasih advice yang bagus buat aku gimana caranya, bahwa ya aku udah berusaha mengusahakan apa yang jadi hak aku, bukannya aku tuh nggak mau berbagi harta, enggak sama sekali. Oh itu bukan haknya dia, maka ya tolong hargai itu sebagai hak saya gitu, jangan pernah ganggu yang memang bukan haknya, itu aja. Jadi kalau ya suami tetap ini aja ngasih advice. Apa nih sih mengusulkan sedikit soal pembagian apa? Itu stres, kita cerai terus sudah cerai terus dituntut gono gini. Normalnya sih harusnya stres, tapi aku berpikir zaman pandemi kayak gini kita nggak boleh stres. Semakin stres imun kita turun, kita diserang penyakit, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ya udah balik lagi, akhirnya itulah pelajaran hidup yang aku ambil. Aku harusnya stres, tapi ternyata Allah nggak pengen aku stres. Kalau aku stres aku sakit. Aku akhirnya ngambil pelajaran, oh aku harus sehat, aku harus bahagia. Gimana caranya walaupun susah, walaupun harus tertatih-tatih, aku bangkit, aku coba kerja lagi, coba untuk happy lagi, menghibur banyak orang, tetap ceria, tetap jadi tajangan gitu, tanpa harus terpuruk dengan kesedihan saya gagal dalam rumah tangga yang selama ini saya perjuangkan. Ya udah akhirnya orang tua dan keluarga jadi harapan terbesar saya untuk bisa bertahan seperti ini. Oke Mbak, tapi untuk sidang sendiri akan hadir nggak sih Mbak? Kemungkinan besar buat yang sidang selanjutnya Mbak? Dari kemarin-kemarin kan masih pembuktian dari tergugat, jadi saya nggak diperlukan untuk hadir. Begitu kan lagi pandemi kayak gini, paling banyak teman-teman yang udah terkena kan kena COVID. Jadi demi keamanan karena aku juga sudah mempercayakan semuanya sama lawyer, jadi aku serahin sama lawyer, kecuali nanti kalau misalnya pada saat pembuktian dari aku yang tergugat baru aku akan hadir.
kemarin memang saya sengaja nggak hadir ya memang saya nggak dibutuhin sih. Jadi bukannya nggak hadir, nggak kooperatif, nggak sama sekali. Tetap lawyer saya datang ke sana kooperatif. Bahkan kemarin harusnya jadwal sidang dari penggugat, pembuktian saksi dari penggugat, tapi mereka nggak hadir. Lawyer kami sudah hadir dari mulai jam 7 pagi. Ternyata mereka nggak hadir, ditunggu sampai jam 9, jam 10 nggak hadir. Itu namanya nggak profesional. Menurut lawyer saya seperti itu, nggak profesional. Akhirnya sidangnya ditunda Januari tanggal 26. Mbak, tapi dengan tuntutan yang sebanyak itu terlalu berlebihan nggak sih Mbak dia Mbak? Dalam penuntutnya kan banyak rumah, mobil lah, dan yang lain-lain juga gitu Iya, Mbak. jadi dia ngelis semua apa yang dia lihat dari apa yang sudah aku tabungkan, sudah Apa aja aku, sih? hah? Apa aja yang ditanari? Udah banyak kan, ada 6 item mulai rumah pondok gede yang ditinggalin sama orang tua saya, udah jadi gue sekarang masih dalam proses nyicil juga ke bank, jadi itu yang dia tuntut. Terus ada juga mobil CV, ada juga mobil saya yang lain yang saya pakai sehari-hari. Terus ada beberapa aset lah yang dia list sendiri, bukan saya yang list tapi dia yang hitung sendiri. Terus dia juga yang mentotal semua aset Janet segini gitu. Jadi benar ya mungkin aku nggak ngerti juga sih apa tujuan dari kalau memang dia laki-laki terus dia benar-benar bukan prioritas ke materi ya, bukan karena harta atau segala macam. Mungkin dia sudah mengikhlaskan, udahlah saya juga kan nggak ganggu rezekinya dia, saya nggak ganggu hartanya dia yang dia dapat dari hasil dari pernikahan saya nggak sama sekali. Saya nggak nuntut apapun. Jadi ya tolonglah, saya cuma bilang cuma pengen mungkin dia kalau kebutuhan saya nggak tahu ya, kebutuhan orang kan beda-beda. Cuma ya itu tadi, saya tidak nuntut apapun dari dia, ya udah jangan nuntut apapun juga dari saya gitu, udah saling ikhlasin aja.